Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa melakukan rutinitas kita, yaitu belajar dalam keadaan sehat walafiat. Dan pula salawat dan salamnya mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Tarmizi Tahir, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah telaah materi Pendidikan Agama Islam MA dengan dosen pengampu Ibu Lili Kholisotin MPDI. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti suatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Adapun kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Adapun kandungan hukum di dalam Al-Quran, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran terbagi dalam 3 bagian, yaitu akidah, keimanan, syariah atau ibadah, dan akhlak atau budi pekerti. Sedangkan hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengertian hadis atau sunnah secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan, sedangkan menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takril yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga dinamakan sunnah, membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama yang lain. Bagian-bagian hadis terutama antara lain sebagai berikut, diantaranya sanad, matan, rawi. Dan sedangkan kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkatan di bawah Al-Quran, yang artinya jika sebuah perkara atau hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala
bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Fungsi hadis terdapat dalam Al-Qur'an dapat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 4 bagian. Di antaranya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Adapun macam-macam hadis ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Nah, itu dari semua itu bisa dijadikan kesimpulan bahwasannya Al-Quran sebagai pedoman utama. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi lengkap petunjuk kehidupan manusia. Sebagai sumber hukum utama dalam Islam, Al-Quran memberi pedoman tentang akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Hadis sebagai penjelas Al-Quran, hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kewajiban memahami dan mengamalkan. Umat Islam wajib mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari agar tetap berada di jalan yang lurus dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Peran Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan untuk menyelesaikan masalah kehidupan, membentuk akhlak mulia, dan mencari tujuan hidup dan mencapai tujuan hidup sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.